Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Tanjung dengan NPWP yaitu 5601201051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi tengah semester metode insersi, yaitu mengenai metode Jacobian. Nah, di sini metode Jacobian itu merupakan metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear metris dengan cara mengoperasikan persamaan yang terbentuk dari metris koefisien dari sistem tersebut. Nah, metode Jacobian ini memiliki banyak pengaplikasian dalam bidang geofisika, yaitu salah satunya tentang insersi geofisika ini untuk menentukan sifat bumi dari data pengukuran pada lapangan. Nah, pada proses insersi ini untuk memperkirakan apakah parameter geofisika yang tidak diketahui dari data-data tersebut. Jadi kayak pada insersi ini dengan metode Jacobian kita bisa mencari parameter-parameter yang tidak diketahui dari data lapangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu digunakan untuk pemodelan gempa bumi. Metode Jacobian ini digunakan untuk menghitung pola perambatan gelombang seismik dalam bumi, sehingga membantu memahami bagaimana gempa bumi ini merambat melalui berbagai jenis batuan dan juga struktur biologisnya. Yang ketiga yaitu mengenai dapat digunakan dalam bidang pemodelan gravitasi dan juga magnetik. Nah, metode Jacobian ini digunakan untuk menghubungkan perubahan dalam distribusi massa atau sifat medan magnet dengan pengukuran yang telah dilakukan. Dan yang keempat, kita dapat menggunakannya dalam pemantauan reservoir. Dalam industri migas atau minyak dan gas, metode Jacobian ini digunakan untuk memantau perubahan reservoir dan pergerakan fluida di bawah permukaan dengan mengukur parameter seperti tekanan, suhu, dan komposisi fluida. Dan yang terakhir bisa digunakan dalam penelitian geodinamika yang mencakup pergerakan kerak bumi, gempa bumi, vulkanisme. Nah, dengan metode Jacobian ini digunakan untuk memahami interaksi antara lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi. Nah, kemudian kita ketahui bahwa rumus metode gravitasi yaitu A dikali H pangkat N per XI min C kuadrat plus H kuadrat pangkat I, di mana A ini merupakan amplitudo, H merupakan kedalaman, D merupakan posisi dari sumber anomali, sedangkan I dan N merupakan faktor shift dari anomali. Nah, variabel bebasnya dari metode gravity ini merupakan XI, karena nilai I-nya itu dapat bervariasi dari mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian variabel yang dapat diinsersi pada persamaan ini merupakan yaitu variabel M, yaitu D, H, N, Q, A. Kemudian kita akan melakukan penurunan metrik Jacobian dari persamaan seperti ini. Nah, saya menggunakan jurnal referensi, yaitu di mana pada jurnal ini digunakan persamaan gravitasi persamaan gravitasi dengan A dengan parameter yaitu A sebagai amplitudo, C sebagai kedalaman, mu x d min x0 ini yaitu D letak dari posisi dari anomali, kemudian Z dan Q. Sehingga saya menggunakan persamaan yang sesuai dengan jurnal tersebut. Nah, pertama itu kita dapat menurunkan rumus dari gravity ini terhadap X0, yaitu posisi dari anomali.
dari yaitu turunan rumus graviti terhadap X0 diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian persamaan graviti terhadap Z diperoleh persamaan hasil seperti ini. Dan juga rumus graviti terhadap muon, yaitu faktor shift anomali, diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian rumus graviti terhadap Q diperoleh persamaan seperti ini. Dan yang terakhir, rumus graviti terhadap amplitudo diperoleh persamaan seperti ini. Nah, dari kelima persamaan yang merupakan hasil penurunan tersebut, yaitu ada beberapa variabel yang sama, yaitu yang bawah, dan juga AZ pangkat minus. Sehingga kita dapat melakukan pemisalan, yaitu F untuk X min X0 kuadrat plus Z kuadrat, sedangkan M sama dengan AZ min. Nah, pemisalan di sini digunakan karena untuk memudahkan penulisan nanti dalam penulisan source code di MATLAB. Sehingga pada turunan terhadap X0 diperoleh persamaan seperti ini, terhadap Z seperti ini, terhadap mu, terhadap I, dan juga terhadap A. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat membuat source code pada MATLAB, yaitu kita di sini terdapat 4 file. Yang pertama kita menulis hasil penurunan dari rumus gravitasi terhadap parameter di sini. Kemudian source code pada file yang kedua kita menuliskan rumus dari metode graviti yang ini atau ini sama saja. Kemudian yang ketiga ini karena nilai graviti yang didapatkan itu belum linear, maka kita dapat melakukan insersi dengan pendekatan linear dengan circle seperti ini. Dan yang terakhir, pada file yang keempat, kita dapat melakukan pemanggilan dari ketiga function ini. Nah, di sini kita menggunakan data sintetik, yaitu di sini kita menggunakan data sintetik graviti, yaitu dari X sama dengan min 4 sampai X sama dengan 4, sehingga jumlah iterasinya nanti sekitar 100. Maka di sini kita menuliskan X sama dengan min 4 sampai 64. Kemudian M true-nya ini untuk data statik saya menggunakan pada final. Di sini, yaitu ini, prevalue, saya menggunakan seperti yang di jurnal ini. Kemudian kisaran, dan juga kita mendapatkan hasil yaitu seperti ini, di mana grafik ini memiliki RMSE itu 0 dengan iterasi yaitu 100. Nah, di sini data hasil observasi itu sudah linear dengan data solution, di mana grafik data tersebut juga sesuai dengan yang pada data lapangan. Di sini terdapat satu puncak karena terdapat penumpukan massa, yaitu di mana di bawah permukaan ini seperti mineral berat itu terkumpul atau terdapat batuan dengan densitas yang tinggi. Kemudian bisa saja disebabkan oleh struktur geologisnya, di mana di daerah ini terdapat pegunungan, terus
pegunungan bawah laut atau cekungan yang terpendam di bawah permukaan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu terdapat sumber daya alam ataupun terdapat minyak dan gas di bawah permukaan tersebut. Kemudian karena ini termasuk true value dengan X min 4 sampai 64, kemudian saya melakukan perbandingan, yaitu di sini kan kita mendapatkan nilai Q-nya. Nah, di sini saya menggunakan data X0 ke min 64 dan juga X0 ke 5, di mana pada X0 min 64 kita mendapatkan B gravity yaitu 0,121357, dan juga pada X05 kita mendapatkan gravity yaitu 3,434691. Nah, di sini kita melakukan perhitungan untuk mencari parameter Z dan juga A. Sehingga dari rumus tersebut kita mendapatkan A yaitu 8,36, Z sama dengan 2,43, I-nya karena silinder, vertikal silinder, maka X0 dan minimnya 0, X0-nya 5. Sehingga saya masukkan ke source code yang ini inversi gravity, ini yang penurunan rumus gravity terhadap parameter, dan juga ini rumus gravity-nya, dan ini inversi gravity untuk melinearkan. Ini tadi untuk yang true value, dan ini untuk yang pemanggilan yang pembanding tadi. Sehingga dari ketika memasukkan parameter ini, kita mendapatkan hasil yang seperti ini, di mana grafik inversi ini terdapat pada dua puncak yang solusi dan juga observasinya tidak sesuai, karena kan biasanya ini terdapat karena struktur geologi bawah permukaan. Kemudian grafik kurva inversi ini menggambarkan perubahan anomali gravity yang diamati menjadi model atau estimasi distribusi kepadatan di dalam bawah permukaan bumi. Nah, puncak pertama ini umumnya mewakili batuan dengan kepadatan yang lebih tinggi atau memiliki densitas yang tinggi. Ini dapat mencerminkan adanya formasi batuan yang padat, seperti terdapatnya intrusi magma, massa mineral, atau lapisan batuan dengan kepadatan yang kompleks atau yang lebih tinggi. Nah, puncak kedua ini biasanya menjadi tanda adanya lapisan batuan yang lebih dalam dengan kepadatan yang berbeda, atau mungkin menunjukkan adanya perubahan dalam jenis batuan atau struktur geologi yang lebih kompleks seperti lipatan, sesar, atau zonasi litologi yang bumi. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.